Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman pribadi ya. Jadi lebih ke opini pribadi, bukan penasihat finansial, bukan ya, bukan analisa, bukan rekomendasi juga ya seperti itu ya. Jadi di luar saham, saya juga ada investasi di reksadana. Umumnya saya ambil dari reksadana pasar uang, kemudian ada juga di obligasi. Dan obligasi atau surat utang ya, itu saya suka obligasi yang negara. SPN ya. Jadi S tipenya ORI atau SBR atau SR atau ST gitu ya. Itu saya suka. Dan saya umumnya sebelumnya belinya di Bibit ya. Awal-awal Bibit berdiri sekitar 2020 ya. Kalau nggak salah ya. Itu saya aktif investasi dan juga kemudian nggak lama Bibit menawarkan obligasi pemerintah Republik Indonesia dalam jangka panjang bentuknya fixed rate ya. Namanya fixed rate atau yang versi syariahnya itu eh, BPS ya seperti itu ya. Jadi ada beberapa seri dengan tiket kupon berbeda dan maturity berbeda, kemudian yieldnya juga berbeda ya seperti itu ya. Nah, kemudian itu aktif selama hampir 4 tahun ya. Jadi saya sudah pernah sharekan screenshotnya juga ya bahwa saya itu aktif em, di bibit ya, nabung ke sana pasar uang. Kemudian saya kumpulkan, kalau sudah lumayan saya masukkan ke FR untuk jangka panjang karena bisa beli minimal 1 juta. Kalau di bank-bank itu sebelumnya minimalnya tinggi ya 500 juta atau paling ada bank yang minimal pun setahu saya cuma 50 juta ya minimal ya. Kemudian ada bibit itu jadi turun drastis 1 juta. Akhirnya bank-bank juga ikut minimal 1 juta sudah bisa beli obligasi fixed rate ya. Nah, obligasi fixed rate itu kalau dibandingkan dengan SPR retail seperti ORI, SBR, SR, dan ST itu kan dia dapat kuponnya setiap 6 bulan ya, seperti itu ya. Kemudian eh, kuponnya dia lebih tinggi daripada yang SPR retail yang biasa ya, seperti itu ya. Nah, saya berhenti dari bibit investasinya dan saya alihkan ke yang lainnya. Jadi ini bukan menjelekkan bibit nggak, saya cuma sharing aja eh, alihkan kemana. Jadi alihkannya juga tetap sama ya, masih obligasi pemerintah, cuman saya alihkan dalam bentuk US dollar. Jadi ada tipe obligasi jangka panjang yang dalam bentuk US dollar ya seperti itu. Saya akan sharekan dulu mengenai bentar ya grafiknya ya. Ya, saya sharekan dulu untuk screenshotnya bentar ya. Um, jadi ini saya bukan endorse BCA ya. Jadi pengalaman pribadi saya di BCA. Jadi kalau Anda ke websitenya BCA, bca.co.id ya. Nah, Bank Sentral Asia ini menawarkan obligasi pemerintah juga ya jangka panjang ya, FR dan juga BBS ya. Tapi yang saya beli bukan lagi yang versi Indonesia rupiah ya. Saya versinya yang US dollar. Jadi Anda kalau ke websitenya bca.co.id, ntar saya coba ke halaman utamanya bca.co.id ya. Nah, Anda ke bagian individu, kemudian ada sebelah kanan ada panelnya produk, wealth management ya, wealth management. Nah, di sana ada obligasi ya. Jadi Anda bisa klik. Jadi kalau kita bicara mengenai obligasi, itu basicnya ada dua ya, obligasi pemerintah atau obligasi swasta, perusahaan swasta ya. Nah, pasarnya juga ada dua, pasar perdana yang barusan rilis pertama kali atau pasar sekunder. Jadi obligasi pasar perdana itu seperti ORI yang akan rilis ya, atau SPR atau SR atau ST yang mana kuponnya per bulan. Kemudian ada juga pasar sekunder yang umumnya didominasi oleh obligasi jangka panjang, tapi juga ada yang ORI atau em, yang SPR retail yang bisa dijual pasar sekunder juga ada ya, tapi ada jenisnya yang nggak bisa dijual ya. Jadi nggak semua SPR retail itu bisa dijual di pasar sekunder. Nah, kalau kita pilih yang pasar sekunder, nah itu di sana ada obligasi fixed rate ya. Mungkin Anda sudah tahu ya, karena iklannya bibit di mana-mana. Nah, di situ ada bagian bawah ada ringkasan informasi dan produk dan layanan. Nah, di sini ada informasi mengenai obligasi
SBN Retail ya, ORI, SR, kemudian FR, PBS, Indon, Indois ya seperti itu. Nah, sebelumnya saya rajin di dua ini ya. Kemudian karena ketegangan ya dan ketidakpastian global, akhirnya saya memutuskan untuk diversifikasi ke produk Indon atau Indois ya seperti itu ya. Nah, mungkin bahas dulu diversifikasi aset itu apa ya. Jadi saya pakai AI ya supaya nggak salah menjelaskan. Jadi diversifikasi aset itu adalah strategi untuk manajemen risiko ya dengan cara mengalokasikan modal atau dana ke berbagai jenis instrumen yang berbeda ya seperti itu. Tujuannya adalah untuk istilahnya itu kalau satu kinerjanya asetnya turun ya karena beberapa hal mungkin ya tidak mengajukan seluruh portfolio Anda. Ya, misalnya Anda punya 100% di saham, apalagi kalau sahamnya cuma satu ya, saham konglo ya. Kalau tiba-tiba turun gimana? Nanti aset Anda berkurang drastis ya. Iya apa bisa balik lagi? Kalau nggak bisa gimana? Makanya prinsipnya adalah jangan taruh semua telur-telur Anda ke dalam satu basket atau satu keranjang. Jadi dibagi-bagi ya seperti itu ya. Nah, caranya kita bagi menjadi beberapa aset, saham, obligasi, properti, atau deposito. Nah, selama ini sebelumnya ya, tapi sudah saya diversifikasi mulai tahun 2024 ya akhir ya, atau awal 2025 beberapa aset ya. Saya alokasikan ke emas, kemudian ke mata uang selain Indonesia rupiah ya. Saya masukkan ke obligasi yang jangka panjang pemerintah Indonesia yang masih aman ya. Itu ke Indon atau Indois ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan itu saya bagi karena saya mau diversifikasi terhadap rupiah. Jadi jaga-jaga jangan sampai ke depannya ya mata uang tercinta kita Indonesia rupiah itu jatuh ya terhadap US dollar. Ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya US dollar terhadap rupiah ya, itu eh, lumayan mengkhawatirkan menurut saya ya. Karena kalau kita lihat di sini em, rupiah itu setahu saya yang terakhir ya 5 tahun terakhir itu jarang menguat. Walaupun dia melemah nggak lama lagi dia naik lagi ya seperti itu ya. Memang sebelumnya pernah stabil lama ya, ya seperti itu ya. Jadi COVID memang sempat spike tapi sebelumnya kan stabil ya sekitar 14.000 atau 15.000 lah paling tinggi. Ya ini stabil lama. Tapi setelah itu pandemi terakhir berakhir, nah kecenderungannya US dollar ini terhadap rupiah terus meningkat. Ya artinya rupiah nilainya turun. Tapi kalau kita lihat dari DXY ya benchmarknya USD terhadap 7 mata uang global itu dia nilainya turun terus di bawah 100 sudah ya. Nah, harusnya secara teori kan seperti negara tetangga kita Malaysia atau Singapura mata uang lokalnya akan meningkat. Ya, ternyata apa yang terjadi USD IDR-nya ini em, belum bisa menguat sampai di bawahnya 16.000 ya. Makanya saya sudah mulai dari 2024 akhir atau 2025 awal saya memutuskan nggak lagi nambah di FR. Jadi saya nambah ke obligasi Indon atau Indois. Nah, Indon atau Indois itu apa? Sama-sama obligasi pemerintah ya. Di sini di um, replaynya ya, istilahnya ringkasan informasi produk dan layanannya ya, yang Anda bisa klik di bagian bawah yang tadi saya sebutkan ya. Nah, ketika Anda akses ke halaman BCA ini, Anda bisa klik informasi produknya ya. Jadi Anda bisa baca. Um, saya bukan di endorse BCA ya, jadi bercerita pengalaman pribadi, bukan penasihat keuangan juga. Opini boleh ya. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh Anda, terserah Anda. Di Indon atau Indonesia itu apa? Dia basically uh, surat utang negara dalam mata uang US dollar, yang mana kupon atau imbalan hasilnya itu uh, bisa kita dapatkan setiap 6 bulan dan itu diperdagangkan di pasar sekunder. Artinya kalau kita mau jual sewaktu-waktu bisa ya, cuman harganya mengikuti harga yang pasaran saat itu juga, ya seperti itu ya. Nah, Indon Indois ini keuntungannya dibandingkan dengan FR ya dia itu tidak ada pajak ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada keterangannya di sini ya. Eh, di keterangannya di sini pajak berdasarkan ketentuan pajak berlaku ya sampai saat ini sampai saat video ini saya buat itu disebutkan PPh final ya itu eh, ditanggung oleh negara ya. Capital gain juga ditanggung oleh negara ya seperti itu ya. Jadi beda 10%. Kalau di FR kena pajak 10%, kalau di Indon nggak kena pajak ya. Seperti itu.
Nah, macamnya ada dua. Ya, satunya syariah, satunya bukan. Yang Indois itu yang syariah. Kalau di bank lain seperti Mandiri namanya lain ya, ROI ya, kalau salah. Ya, gitu. Nah, serinya beda-beda. Kalau seri beda-beda ini ada dua jenis juga. Ada yang callable, ada yang nggak callable. Yang callable itu artinya bisa di call, bisa di buyback oleh pemerintah Indonesia sebelum jatuh waktunya. Tapi ada peraturannya. Ada beberapa seri bisa callback eh, 3 bulan atau 1 bulan atau 6 bulan. Gantung serinya di sini. Di luar yang ini umumnya em, bisa dicairkan kapanpun dan pemerintah nggak bisa callback ya. Harus sampai jatuh waktu. Nah, kalau kita lihat jangka waktunya panjang-panjang ini Pak Sunar bisa sampai lebih dari 20 tahun, ada yang 30 tahun lebih. Ya, seperti itu. Nah, itu nggak masalah karena bisa cairkan sewaktu-waktu. Nah, mungkin yang membuat ganjalannya kalau orang-orang nggak tahu pertama kali, tuh Pak Sunar di Bibit tuh beli FR gratis loh, cuma bayar biaya materai. Nah, di sini ada biaya transaksinya 50.000 lah hitungannya ya. Nah, itu ya. Kelihatannya mahal. Ya. Minimal pembelian 1.000 US dollar ya. eh, Face value-nya. Dan kalau face value-nya harga belinya di bawahnya ya berarti Anda laki Anda bisa beli di bawah 1.000 ya seperti itu. Nah, ada yang bertanya juga di grup seperti itu. Cuman dari pengalaman pribadi saya nggak terlalu lihat biaya akuisisinya yang 60.000 ini sih. Karena pertama saya prinsipnya adalah diversifikasi. Jaga-jaga kalau misalnya rupiah bakalan melemah ya ke depannya kita nggak tahu ya. Kalau menurut pribadi saya eh, analisa itu rupiah dalam 3 tahun mungkin bisa ke 18.000 paling tidak ya seperti itu ya. Stabilnya mungkin di 18 ribuan. Ya, ya mungkin bisa fluktuasi turun bisa aja. Bisa saja saya salah, bisa saja turun sampai ke 13.000 atau 12.000 atau menguat sampai 10.000 kita nggak tahu ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan em, dari rata-rata yang saya beli itu kan di bawah 16.000 ya. Kurang lebih rata-rata saya sekitar 15.800. Ya, jadi keuntungannya kalau sekarang sekitar 16.800-an ya udah untung 1.000 ya per satuannya. Berarti kalau 1.000 ya sudah 1 juta ya. Masa biayanya 60.000 dengan keuntungan kurs 1 juta dihitung-hitung ya 60.000-nya ya. Ya kita hitungannya seperti itu. Apalagi kalau misalnya untuk diversifikasi. Jadi sama-sama punya negara, mata uangnya berbeda ya. Bukan berarti saya nggak cinta rupiah ya. Ya terus terang saya cinta negaranya, ya negara Republik Indonesia sama-sama anyway ini punya pemerintah Indonesia cuma mata uangnya aja jadi resiko gagal bayar sebenarnya ada cuman setahu saya pemerintah Republik Indonesia nggak mungkin lah sampai nggak bayar utang ya apalagi kuponnya nggak dibayarkan ya seperti itu ya. Ada lagi resiko pasar jadi misalnya kita belinya di harga 100 kemudian karena beberapa hal bisa saja harga obligasinya turun ya sama kayak FR kan bisa naik bisa turun harganya di resiko pasar resiko likuiditas juga ada. Jadi kalau misalnya beberapa seri itu susah dibeli dan beberapa seri itu juga ada yang susah dijual, ya seperti itu. Tapi pengalaman saya bicara dengan eh, pimpinannya BCA sih, dia bisa jadi siaga buyback sih bayarnya ya. Jika Anda mau jual, kalau salah sekitar sampai 200 miliar BCA masih mau nampung ya seperti itu ya. Ya tentu saja harganya mengikuti mekanisme pasar ya. Ya seperti itu. Nah, itu beberapa eh, resiko resiko ya juga ada resiko kredit rating diturunkan sehingga harganya turun dan sebagainya juga ada resiko selalu ada makanya saya bilang dari awal jangan semuanya taruh dalam satu keranjang ya begitu dan kalau kita lihat mengenai perbedaan kuponnya ya atau yield to maturity lah paling penting ya karena biasanya yang paling lihat di pertama itu adalah yield to maturity-nya em, kalau kita lihat di sebelah kanan ini jadi imbal hasil hingga jatuh tempo ini per tahun ya kalau kita urutkan dari yang paling tinggi itu FR ini ya FR 76 ya yang di BCA ya yieldnya sampai 6,71. Nah kalau yang mata uang US dollar itu namanya Indon atau Indois itu paling tinggi paling sekitar 5,6 5,7 gitu ya seingat saya terakhir ya saya coba lihat yang terakhir di sini itu mulai dari 5,68 Indon 70 kalau mau beli Indon 70 ini agak susah ya. Dapatnya jarang barangnya ada kalau Anda mau Anda biasanya pesan dulu ke BCA ke bank. Nah, nah, yang sering dapat itu biasanya Indois 50, 54.
Indonesia 54, Indonesia 54 new gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekitar 5,62 ya. Nah, 5,62 sama 6,71 ya mendingan rupiah dong Pak Sunar, 6,71. US cuma 5,62. Tapi jangan keliru. Misalnya kalau yield to maturity-nya 6,71 itu dikurangi em, pajaknya 10% ya. Itu kurang lebih sekitar 6% ya seperti itu ya. Em, Kalau dari yield to maturity-nya. Tergantung juga nilai kuponnya sih. Ya, gitu. Tapi kita bicara mengenai yield to maturity karena biasanya yang pegang FR atau Indon ini jangka panjang. Nah, 6% nanti kalau kita lihat yang em, paling tinggi tadi Indon 70 ya, susah dapatnya. Ya, saya pakai yang Indois 54 New lah yang lumayan sering ya. Yang lumayan sering dapat 5,62. Jadi dikurangi 5,62. Selisihnya 0,4% aja ya per tahunnya itu maturity-nya. Ya, memang kalau di stack up sampai beberapa tahun bedanya jauh. Tapi saya hitungannya per tahunnya, dengar aja gampang sih. Em, Indikatornya ya, mahal atau enggaknya. Biasanya paling mahal selisihnya 1% antara rupiah dengan US dollar itu paling mahal. Kalau di bawahnya 0,5% itu menurut pribadi saya murah sih. Nah, apalagi kalau kita lihat the Fed bakalan cut rate ya di bawah 3%. Kalau the Fed cut rate di bawah 3%, mungkin bisa balik ke 2% ya dikasih jangka panjangnya Amerika. Nah, mungkin Indonesia ini bisa turun sampai em, 4% ya. Seperti itu. Jadi harganya nanti Anda bisa dapat capital gain. Dan capital gain-nya itu nggak kena pajak ya seperti itu. Nah, makanya saya alihkan ke em, obligasi pemerintah jangka panjang dalam bentuk US dollar ya seperti itu ya. Jadi nggak maksud saya untuk jelek-jelekan bibit enggak ya. Nah, cuman saya share aja pengalaman pribadi, saya nggak nambah lagi investasi di FR ya. Karena bibit belum ada apa obligasi Indon atau Indonesia. Katanya dari dulu bakalan diadakan, tapi sampai sekarang belum ada setahu saya ya. Eh, Jadi itu yang saya sharekan. Nah, kenapa ya untuk diversifikasi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat em, bedanya untuk Indonesia 20 tahun ya, itu yieldnya dia naik ya terakhir ya, 6,7. Kemudian yang Amerika itu 4,69-an ya seperti itu ya, kurang lebih rata-ratanya ya, 20 tahun ya yieldnya. Tapi kalau di Indonesia bedanya 1% lebih mahal ya seperti itu ya. Ya, kalau di Indonesia memang kasih lebih mahal. Kalau sama ya orang-orang pada ambil yang Amerika daripada ambil yang Indonesia ya. Seperti itu. Eh, Tujuannya kalau juga penanaman penanaman modal untuk Indonesia memperkuat kebijakan moneternya seperti itu. Ini adalah melebihkan juga dalam mata uang US dollar seperti itu. Jadi em, itu tujuan sharing saya agar Anda mengenal mengenai diversifikasi ya penting ya. Jadi jangan sampai kita itu membeli aset semuanya dalam mata uang rupiah ya seperti itu. Jadi saya juga alihkan ke emas ada ya, baik digital. Kalau emas fisik saya sementara masih belum simpan ya karena mau cetak tapi susah ya sekarang ya emas batangan ya cetak itu ya di aplikasi em, susah dapatnya ya seperti itu ya. Kadang ada tapi diklik tiba-tiba error gitu ya nggak bisa gitu ya. Dan memang dapat emas batangan itu agak susah ya, apalagi oh, nggak lewat aplikasi online ya. Memang bisa cetak ya, cuman agak susah lah ya, gitu. Karena prinsipnya back by gold ya. Misalnya di Pegadaian ya, dan aplikasinya itu untuk emas. Jadi jangan sampai Anda itu terlalu fanatik di saham, ya semuanya di saham, ya paling nggak bagi-bagi lah ya. Ada yang di deposito mungkin, reksadana pasar uang, ada di obligasi. Dan jangan lupa juga diversifikasinya dalam mata uang asing ya. Nah, paling nggak US dollar. Atau kalau mau eh, mata uang asing bisa ke Singapura dollar itu kuat banget ya. Atau Swiss ya, mata uangnya Swiss itu juga kuat. Cuman saya nggak pilih yang selain US dollar. Kenapa? Karena nggak bisa ditaruh ke obligasi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada mata uang US dollar kan ada gampang ya bisa beli Indon atau Indois gitu ya. Ya, kalau habis seperti itu jangan lupa ini hanyalah opini pribadi, pengalaman pribadi. Jadi saya nggak
nyuruh-nyuruh Anda beli atau nyuruh Anda jual, gitu ya. Semuanya di tangan Anda sendiri. Resiko juga sudah saya berikan, ya. Yang saya sebutkan tadi Anda bisa baca sendiri kembali. Kurang lebih seperti itu ya. Saya doakan bagi yang merayakan Imlek ya, sukses selalu di tahun yang akan datang ini. Kemudian paling penting adalah sehat, damai, dan sejahtera selalu. Jadi di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.